Surah 58 ayat yang ke-11. Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan, ya, akan angkat derajat orang-orang yang beriman, perhatikan, dan yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Sederhana, kalau antum ingin diangkat derajatnya, pilihannya 3. 1 beriman, 2 berilmu, 3 beriman dan berilmu. Ya. Kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, pilihannya 3. 1 beriman, Masya Allah. Walaupun orang ini ilmunya biasa-biasa saja, ya, bukan kalangan, maaf sebelumnya, kalangan yang dianggap kaya, punya kedudukan, tapi ke masjidnya rajin, walaupun cuma beres-beres, azan juga, ya, kadang ngimami juga, Masya Allah, hafalan Qur'annya telah 30 juz. Itu sikap kita pada orang tersebut, itu luar biasa. Ya. Walaupun di sampingnya ada orang misalnya, mohon maaf, kedudukannya tinggi, itu kita didorong oleh Allah untuk lebih menghormati orang ini dibandingkan dengan orang yang punya kedudukan itu. Perhatikan Musa. Dulu ada anak Indonesia itu, yang usia 5 tahun kurang lebih, Masya Allah. Kita lihat dia hafid Indonesia. Ya. Masih kecil, usia 5 tahun. Tapi ketika dia lekat dengan Quran, dia hafalkan Quran, Masya Allah, dia hadirkan dalam jiwanya, Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Seluruh makhluk, khususnya di muka bumi Indonesia ini ditujukan pada anak itu. Diangkat, diperkenalkan. Ya. Dan kita bisa lihat, orang-orang hebat yang di sekitarnya, yang diangkat-angkat itu, semua ditepikan oleh Allah. Semua mata tertuju pada anak itu saja. Itu iman. Atau pilihan yang kedua, ada orang yang memilih dengan ilmu, iman dia tepikan. Nah, ini kafir. Ya, orang kafir. Jadi kalau Anda ingin diangkat di dunia, dengan ilmu cukup. Ya, coba lihat. S1, S2, S3, kalau bekerja salarinya sudah lain. Ya, gajinya sudah lain. Penghormatan sudah lain. Ya. Bukan seorang muslim, ada seorang S1, S2, doktor, S3-nya profesor, lain cara kita memandangnya. Lain cara kita bersikap. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ingin diangkat di dunia saja, orang tanpa iman, ilmu pun bisa diangkat. Ya. Tapi mudah bagi Allah satu saat untuk merendahkannya. Nah, orang Islam cirinya kalau ingin diangkat, dia harus menyandingkan keduanya. Iman dan ilmu. Ya. Ilmu untuk mengangkat aspek duniawi, yang memudahkan juga dia ibadah untuk akhiratnya. Iman yang akan mengangkat kita saat di akhirat nanti. Karena itu kita sering berdoa di Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dunia kita dapat kebaikan, akhirat kita dapat kebaikan. Dari sini muncul riwayat. Perhatikan. Kata Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya. Siapa yang menginginkan dunia harus ada ilmu. Akhirat harus ada ilmu. Tapi untuk ke akhirat plus iman juga. Di orang Islam, bedanya dengan non-Muslim, orang Islam itu mesti menggabungkan ilmu dengan imannya. Terangkat kedua-duanya. Ya. Karena di ayat 200-nya itu, di Al-Baqarah, ada yang cuma minta dunia saja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang sibuk ngurus dunia. Coba lihat anak-anak kita, Bapak Ibu sekolahkan di mana itu. Coba lihat. Jangan tunjuk orang lain dulu. Saya baru beberapa tempat kemarin. Itu Masya Allah. Ada orang tua menyekolahkan di sekolah yang labelnya Islam. Islam labelnya. Luar biasa. Tapi di sekolah nggak pernah belajar sholat. Nggak pernah baca Quran. Anak perempuan tidak berhijab. Ada yang pakai juga pakaian yang pendek. Mini. Masya Allah. Ya. Kita lihat. Lihat ya. Kalau kita ingin selamat kedua-duanya, saat mencari ilmu itu, jangan cuma kita, anak-anak kita lihat. Kerabat kita lihat. Saat mencari ilmu, pilih sekolah-sekolah yang menyertakan juga iman di dalamnya. Maka akan terangkat kedua-duanya. Kalau cuma dunia saja silahkan itu. Ya banyak. Banyak orang-orang pintar yang saat gelisah bunuh diri juga itu. Karena nggak ada iman dalam jiwanya.